Perkenalkan, saya ex-ASN Boyolali, sekarang sudah pensiun dini sejak tahun 2020, saat usiaku baru 52 tahun. Bicara tentang ASN Boyolali yang disuruh memilih PDIP dan taat dengannya, kalau tidak taat akan dimutasi, itu betul saudaraku, fakta. Saya adalah korbannya, bertahan dengan kebenaran dan ASN harus netral. Akhirnya saya dimutasi ke sekolah yang jauh, kira-kira lebih dari 50 km dari rumahku. Saudaraku, semoga kesaksianku ini bermanfaat dan saudaraku ASN semuanya di Indonesia dan khususnya di Boyolali berani tidak taat dengan kemungkaran. Terbuktikan siapa yang curang. Ingat kata Mas Gibran kalau dapat fitnahan. Jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja. Sebuah perjalanan kawal suara dan telusur etika. Inilah tajuk yang digaungkan Timnas Amin untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden 2024. Anggota Dewan Pakar Timnas Amin Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya tak gentar untuk membongkar kecurangan dalam proses Pilpres 2024. Menurutnya, adanya rekayasa sistem perhitungan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu atau Sirekap Komisi Pemilihan Umum. Bambang menegaskan bahwa kecurangan yang terjadi tak melulu soal salah menginput data. Jadi teman-teman, ini betul-betul bukan sekedar salah menulis. Karena mestinya, contohnya gini, mestinya IT atau Artificial Intelligence yang ada dalam sistem IT-nya KPU, itu dia bisa membaca. Kalau di atas 300, mestinya itu nggak bisa diinput. Tapi itu bisa diinput di atas 300. Itu kalau tidak sistemnya memang dibangun dengan rekayasa tertentu, sulit itu. Dia menjelaskan berdasarkan analisa kajian forensik terhadap server KPU. Pihaknya menduga ada logaritma sistem yang sudah diatur untuk pemenangan paslon tertentu. Sehingga jika ada revisi di satu TPS itu akan mengubah TPS yang lain. Sebelumnya pada Kamis 15 Februari 2024, Tim Hukum Nasional atau THN Amin baru merilis tentang 9 bentuk kecurangan dalam Pilpres 2024. Nah sekarang ini yang terjadi dalam proses yang ada sekarang ini, keterlibatan kepala desa, ya. Lalu yang lagi rame juga kemarin tentang Sirekap, bagaimana IT-nya itu, bagaimana IT KPU ini penuh dengan masalah. Kami sudah mengajukan 3 kali surat kepada KPU untuk melakukan audit forensik. Ari menjelaskan, pihaknya pada 1 hari sebelum pencoblosan telah menerima berbagai laporan kecurangan yang tersebar di 34 provinsi. Ia mengatakan THN Amin telah mengelompokkan jenis-jenis kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Pertama, kecurangan berupa pengelambungan suara melalui sistem IT KPU yang masif. Ini telah dilakukan melalui verifikasi ribuan formulir C1. Kedua, kecurangan dalam bentuk surat suara yang sudah tercoblos. Coblosan itu tepatnya untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, kecurangan berupa pengerahan aparat melalui asosiasi kepala desa. Ari menyebut hal itu telah diomongkan sejak lama bahwa ada modus tersebut yang benar-benar terjadi, bahwa para kades memberikan pengarahan langsung ke TPS dan ikut serta untuk kemenangan paslon tertentu. Keempat, adanya pengerahan kalangan lanjut usia atau lansia oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Kelima, kecurangan berupa surat suara yang lebih sedikit dari daftar pemilih tetap atau DPT. Keenam, kecurangan berupa penghalangan pemilih oleh panitia pemilihan luar negeri atau PPLN. Ketujuh, kecurangan berupa upaya memanipulasi data DPT. Kedelapan, upaya menghalangi saksi di TPS, adapun bentuk kecurangan. Kesembilan, praktek politik uang atau money politik.
Ini adalah video amatir dugaan kecurangan surat suara pemilu legislatif dan presiden 2024 di wilayah daerah pemilihan luar negeri, tepatnya di Malaysia. Video ini sudah lalu lalang di media sosial sejak beberapa hari terakhir. Video serupa juga dijadikan TKN Prabowo Gibran sebagai temuan bukti dugaan kecurangan surat suara di Malaysia. Atas dugaan ini, TKN Prabowo Gibran sudah melaporkan ke Bawaslu. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menyampaikan hasil temuan dugaan ribuan surat suara yang sudah dicoblos secara ilegal di Malaysia untuk caleg dan paslon pilpres tertentu. TKN menduga ada keterlibatan PPLN dan Oknum Kedubes RI di Malaysia. Terkait informasi yang menurut kami cukup meyakinkan, yaitu dugaan kecurangan yang sangat-sangat kasat mata terjadi di luar negeri, ya, di Malaysia, ya, di TPS tempat pemilihan luar negeri TPSLN luar negeri di Malaysia. Jadi kami mendapat informasi, ya, yang amat dapat dipercaya bahwa soal dugaan adanya aktivitas pencoblosan sejumlah sekitar ribuan surat suara secara ilegal untuk pemilih luar negeri di Malaysia. Informasi tersebut disertai dengan bukti foto dan video, ya. Dugaan adanya kecurangan di dapil Malaysia juga diperkuat oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu yang menyatakan Malaysia merupakan tempat paling rawan terjadinya masalah dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Alasannya karena jumlah pemilih di Malaysia paling banyak dan punya riwayat pelanggaran saat pemilu 2019. Bawaslu mengklaim telah melakukan upaya pencegahan agar pemilu di luar negeri dapat berjalan lancar, termasuk permasalahan daftar pemilih tetap yang berpotensi bermasalah. Kalau ditanyakan yang paling rawan sebenarnya adalah di mana penyelenggaraan pemilu yang paling banyak pemilihnya. Kalau paling banyak pemilih ada di Malaysia. Termasuk apakah di satu tempat itu sudah punya pengalaman pelanggaran. Di Malaysia juga tahun 2019 ada pelanggaran. Jadi kita fokus ke sana, paling banyak pelanggar itu pun saat ini sudah mulai banyak beberapa laporan masuk justru dari sana. Dan jajaran kita itu kita tekankan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya pengawasan sebelum masuk pada upaya penindakan. Sebelumnya, Migrant Care temukan sejumlah kejanggalan DPT luar negeri, termasuk di Malaysia dan New York, Amerika Serikat. Temuan ini membuat Migrant Care melaporkan KPU ke Bawaslu. Migrant Care temukan kejanggalan DPT luar negeri, mulai dari data ganda, salah alamat, hingga keterangan cuti dan pulang bagi pekerja migran di Johor Bahru, Malaysia. Menurut Migrant Care, jumlah DPT janggal di Johor Bahru mencapai 3.238 DPT. Jumlah ini juga lebih tinggi dibanding temuan sebelumnya di New York. Di New York, jumlah DPT janggal sebanyak 374 DPT. Setelah kami menerima pelaporan dari teman-teman New York, kami juga mendapatkan laporan mengenai kejanggalan DPT-LN yang diterbitkan oleh PPLN Johor Bahru. Kami mendapatkan 3.000 lebih nama-nama ganda dan kejanggalan-kejanggalan yang terkandung di dalam DPT-LN Johor Bahru. Bawaslu diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pengawas untuk mencegah terjadinya kecurangan pemilu. Sementara masyarakat, di era keterbukaan dan kecepatan informasi, juga menjadi pengawas dan pelapor untuk mencegah kecurangan agar pemilu 2024 ini menjadi pemilu dengan kualitas demokrasi yang semakin baik. Yang berikutnya kami juga bisa sampaikan bahwa adanya dugaan Pak Muhammad Iskandar melibatkan tenaga pendamping desa untuk terlibat dalam launching 1 juta jubir desa yang tergabung dalam barisan relawan desa Anies Muhaimin, yang secara terang-terangan para tenaga pendamping profesional desa di media sosialnya memposting telah mengikuti launching 1 juta jubir desa tersebut di Wilayah Dita Cibubur Kamis pada tanggal 7 Desember 2023. Bahkan ada salah seorang sekretaris desa yang merangkap sebagai tenaga profesional pendamping desa memposting kegiatan 1 juta jubir desa di akun Facebooknya.
Kalau kita merujuk kepada Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa, disebutkan tugas pendamping desa adalah memberdayakan masyarakat desa dan peningkatan sumber daya desa, bukan menjadi jubir desa ataupun membantu pemenangan paslon tertentu. Itu sebagian daripada outlook potensi kecurangan yang terjadi pada tahun 2023, dan kami bisa melihat bagaimana itu juga berpotensi kecurangan terjadi pada pemilu pada saat proses yang akan berlangsung mendekati 30 hari menjelang hari pemungutan suara. Tuduhan pemilu curang ke Prabowo Gibran hanya skema ingin mendelegitimasi pemilu. Pra-pemilu dan masa pemilu dan setelah Pak Prabowo menjadi presiden, itu menjadi dua tugas kita. Pertama, sekarang ini banyak sekali narasi-narasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan nama baik Pak Prabowo, karena mereka menganggap dan melihat bahwa Prabowo, Subianto dan Gibran akan terpilih menjadi presiden, sehingga mereka membuat satu isu-isu pemilu curanglah, padahal pemilunya belum jalan. Pemilu belum berjalan sudah dikatakan curang. Itu artinya mereka mungkin merasakan kalah sehingga membuat suatu situasi kalau nanti Pak Prabowo menang itu karena curang. Ini kita harus hati-hati. Ya, jadi kita para advokat harus siap nih